Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kito Sehat. Kita masih membahas mengenai tema poliomyelitis, masih bersama Dokter Wenti dan juga Dokter Elsa. Ini kita masih membahas mengenai diagnosa, Dok, ya. Kembali lanjut lagi, Dokter Wenti. Jadi kalau untuk pemeriksaan penunjang, jadi udah ada cerebrospinal ya, kemudian bisa kita cek darah juga. Jadi kalau cek darah biasanya leukositnya bisa normal atau sedikit meningkat, karena dia balik lagi itu adalah virus ya. Kemudian bisa juga peningkatan IgG 4 kali lipat atau IgM-nya positif pada stase akut atau pada fase akut ya. Kalau kulturnya dilakukan pemeriksaan kultur virus dari feses tadi ya, sama apus tenggorokan, karena kita tahu medianya tadi adalah tinja dan droplet ya. Jadi dari sana kita bisa lihat bahwa ada virusnya di sini, ada si virus polio. Oke, jadi diagnosanya tadi udah disinggung sama Dokter Elsa, ada banyak sebenarnya jenis-jenis dari polio tadi. Ada yang non paralitik, ada yang paralitik, ada yang abortif. Jadi kalau berdasarkan gejalanya bisa merujuk ke diagnosanya ya, apakah dia abortif atau non paralitik atau paralitik. Kalau yang abortif itu yang biasanya minor illness, artinya keluhannya sedikit ya. Itu biasa demam, muntah, nyeri perut, kemudian kemerahan, demam tinggi, orofaring atau nyeri tenggorokan, kayak gejala gejala flu seperti itu ya, kayak radang tenggorokan. Kemudian kalau non paralitik artinya yang tidak menyebabkan kelumpuhan, tapi dia lebih agak berat daripada yang abortif tadi ya, karena dia bisa menyebabkan infeksi ya, demam, nyeri kepala, kemudian mual, muntah, konstipasi ataupun diare. Nah, yang paralitik ini yang paling tidak diinginkan ya. Gejalanya hampir mirip dengan non paralitik tadi, tapi ada kelumpuhan ya. Balik lagi ya, paralitik adalah kelumpuhan. Berarti ada kelemahan ototnya tadi. Nah, bagaimana tata laksananya? Jadi, untuk pengobatan tidak ada antivirus polio. Jadi sistem dari pengobatannya adalah suportif. Suportif di sini adalah hanya membantu untuk tidak terjadi perburukan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Jadi kalau dia nyeri tadi atau demam bisa kita berikan obat untuk anti nyeri, anti demamnya ya. Kemudian kalau dia menyerang otot-otot pernapasan bisa diberikan bantuan alat bantu nafas ya, seperti ventilasi. Kemudian kalau dia lumpuh tadi bisa dilakukan rehabilitasi medis. Nah, untuk yang misalnya baru-baru kejadian baru-baru terjadinya lumpuh layu, bisa segera dilakukan rehab medik. Fungsinya apa? Biar tidak terjadi perburukan. Kan tadi kan kelemahan otot tadi akan menyebabkan ototnya mengecil, mengerucut jadinya ya, menjadi layu. Nah, sebelum terjadi seperti itu, langsung dilakukan rehab medik. Fungsinya apa? Bukan untuk menyembuhkan ya, agar tidak terjadi kelumpuhan, tidak, tapi untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidupnya nanti, ya. Kemudian kalau dia konstipasi, tadi kan ada gejala konstipasi ataupun diare, maka harus diberikan obat simptomatiknya ya. Oke, jadi pada saat ini belum ada. Oke, satu lagi ya, rehat baring atau harus bed rest ya. Jadi betapapun ringannya gejala, pasiennya harus dilakukan bed rest dan isolasi. Karena tadi penebarannya kan dari feses kemudian droplet, takutnya akan menyebar ke tempat yang lain ya kalau dia kemana-mana ya. Kan kita tidak tahu apakah anak yang lainnya sudah vaksin atau belum ya. Jadi harus bed rest, istirahat dulu lalu diisolasi ya. Kemudian fisioterapi ya dikerjakan setelah 2 hari bebas demam, artinya sudah 2 hari bebas demam, ada tanda-tanda kelumpuhan, maka dilakukan rehab. Bila terjadi kegagalan pernapasan, maka perlu disiapkan alat bantu nafas ya. Dan imunitas aktif didapat sesudah mengalami infeksi ya, seperti pemberian vaksin polio. Oke, jadi vaksin polio itu ada 2 nih. Kita harus mengenal vaksin polio yang disebut-sebut dari tadi itu apa sebenarnya ya. Jadi ada namanya OPV dan IPV. Untuk OPV ini adalah yang oral, yang biasanya ditetes ke anak bayi ya, biasanya bayi baru lahir. Kalau lahirnya di rumah sakit, sebelum dia pulang ke rumah dia akan diberikan vaksin polio tetes.
lalu akan dilanjutkan pada umur 1, 2, 3 selanjutnya ya. Oke, jadi vaksin OPV ini kerjanya dalam 2 cara, memproduksi antibodi dalam darah. Kemudian yang kedua akan memberikan perlindungan dengan mencegah penyebaran virus polio ke sistem saraf. Nah, si IPV nanti beda lagi sistem kerjanya di mana ya. Oke, dia kerjanya di darah nih, jadi perlindungannya lebih optimal sebenarnya. Kalau si IPV ini dia yang disuntik nih, yang vaksin yang sudah diinaktifkan atau yang dilemahkan dan suntiknya di paha, biasanya di anak-anak di paha. Fungsinya apa? Untuk membantu si vaksin OPV tadi. Kalau OPV tadi dia kerjanya di darah, kalau IPV tadi dia penyebarannya untuk di lokal saja ya, memberikan kekebalan lokal pada dinding usus ya. Jadi virus polionya masih dapat berkembang biak dalam usus orang yang telah mendapatkan IPV saja. Jadi harus combo ya. Jadi kalau cuma dapat vaksin IPV karena dia perlindungannya hanya di usus, maka masih bisa beresiko jika tidak mendapatkan OPV tadi. Jadi harus 2. Pemerintah sendiri sudah mencanangkan kalau program awalnya yang dulu-dulu hanya OPV ya, hanya diberi tetes. Nah, kalau sekarang sudah ada IPV, bahkan sudah ada 2 dosis. Kalau pertama-tama hanya 1 dosis yang diwajibkan, kalau sekarang sudah 2 dosis ya. Oke, kapan saja nih? Jadi kan kalau kita bahas yang OPV tadi ketika dia baru pulang dari rumah sakit ya, 0 sampai 1 bulan harus sudah dapat 1 OPV. Kemudian pada usia 2, 3, 4 bulan juga ditetesi polio tetes. Kemudian dilakukan suntik IPV atau yang ya IPV tadi itu ada 2 dosis ya pada usia 4 dan 9 bulan. Kalau dulu awal-awalnya yang wajib hanya 4 bulan. Kalau sekarang sudah dicanangkan untuk 9 bulan dilakukan juga vaksin IPV ya. Dan ini semuanya gratis. Bisa ke posyandu terdekat ataupun ke puskesmas. Kalau misalnya nggak yakin, kalau orang tuanya nggak yakin saya sama orang puskesmas, nggak yakin sama posyandu, boleh ke dokter anak. Di dokter anak juga tersedia vaksinnya ya. Misalnya tidak jelas apa fungsi vaksinnya atau tidak jelas apa yang akan didapatkan nantinya setelah vaksin, boleh ditanyakan ke bidannya, ke dokter yang di puskesmas ataupun ke dokter anaknya ya. Kalau tidak percaya juga boleh di Google, tapi ingat Google-nya harus yang terpercaya. Bisa Google di Kemenkes. Di Kemenkes juga sudah dijelaskan tentang efek-efek vaksin, kemudian fungsi-fungsi vaksinnya. Atau tidak yakin juga sama Kemenkes, bisa lihat ke IDAI. Jadi banyak sekali cara-cara untuk kita teredukasi sebenarnya ya. Oke, ini gratis ya. Nah, pemberian vaksin imunisasi IPV dosis kedua ini program barunya ya. Karena apa? Tujuannya adalah eradikasi polio global tahun 2026. Kita targetnya adalah 2026 Indonesia bebas polio. Ya. Jadi sasaran dan jadwalnya untuk IPV itu adalah bayi usia 4 bulan dan 9 bulan. IPV pertama 4 bulan dan IPV kedua adalah 9 bulan. Kalau belum gimana dok? Boleh dikejar. Jadi nanti ada bukunya ya, ada kartunya, kartu imunisasinya, nanti ada waktu-waktunya kalau misalnya lewat. Nah, itu ditanyakan ke bidannya atau ke dokternya. Jangan asal sendiri, misalnya, saya belum nih, 2 tahun lagi lah, boleh dicoba. Enggak kayak gitu sistemnya. Jadi nanti ada catch-up-nya atau pengejarannya untuk keterlambatan. Nanti kita perhitungkan, kira-kira di bulan kesini nanti imunisasi lagi untuk mengejarnya. Jadi agar apa? Tujuannya agar lengkap ya. Oke, jadi teknik pemberiannya biasa ya, kita lakukan screening. Kalau yang IPV tadi kan disuntik dia, berarti disuntiknya di paha biasanya ya. Kemudian apakah pemberian imunisasi ganda aman? Karena kan banyak tadi ya, ada yang DPT sekalian kalau 4 bulan, kemudian ditetes, setelah ditetes kok disuntik lagi dok, suntik IPV, apakah aman? Kalau yang 9 bulan barengan sama campak, kanan kiri disuntik berarti ya, aman, insya Allah aman ya, namanya imunisasi simultan. Kalau simultan itu yang kemarin rame ya, dibilang kasus kematian karena imunisasinya double gitu kan, ganda. Jadi itu perlu di cross check lagi sebenarnya, riwayatnya apa saja, bagaimana bisa menyebabkan kematian. Karena kalau selama ini untuk imunisasi ganda itu selalu aman. Jadi sejauh ini memang aman dok ya, Ya, tapi memang masih banyak masyarakat yang belum teredukasi. Benar. Mungkin juga masih banyak berita-berita hoax nih, masih Ya, bertebaran. benar Kita sekali. akan bahas lagi dok ya, mengenai penyakit ini. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.